Yo guys, pernah kepikiran gak sih apa yang terjadi sama harga emas kalau dunia lagi panas-panasnya karena perang? Nah, di sini kita bakal bedah perjalanan harga emas yang gila-gilaan selama krisis geopolitik besar. Siap-siap ya, ini bakal seru banget. Oke. Logika pertama kita pasti bilang gini, perang pecah, semua orang panik, harga emas pasti langsung to the moon kan? Ya, kedengarannya masuk akal banget. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya tuh jauh lebih ribet dan penuh plot twist dari yang kita bayangin. Apa yang kita kira udah pasti, ternyata nggak sesederhana itu. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari babak pertama, kepanikan massal. Di fase inilah ekspektasi semua orang sepertinya kejadian, dan pasar bereaksi persis kayak yang ada di buku-buku. Jadi gini ceritanya. Tanggal 28 Februari 2026, Operasi Epic Fury dimulai. Nggak pakai lama, Iran balas ngutup Selat Hormuz. Ini jalur minyak krusial banget loh. Dan hasilnya? Ya udah, bisa ditebak, pasar global langsung auto panik. Nah, kepanikan kayak gini tuh micu satu fenomena klasik di market namanya flight to safety. Gampangnya, para investor itu langsung buang-buangin aset yang berisiko, kayak saham gitu, terus lari ke aset yang dianggap aman. Dan pilihan utamanya? Ya emas dong. Dan boom! Ini hasilnya. Permintaan yang meledak bikin harga emas mecahin rekor tertinggi sepanjang masa. Sampai nyentuh angka gila, $5.600 per troy ounce. Gila, ini momen bersejarah banget guys. Tapi, pas semua orang lagi seneng-senengnya ngelihat emas terbang, ceritanya malah belok 180 derajat. Kita masuk fase 2, di mana dolar AS tiba-tiba jadi primadona. Coba lihat deh angka ini. Pertengahan Maret, harga emas malah anjlok ke $5.023. Lah, kok bisa? Ini kan lagi perang. Kenapa aset paling aman malah terjun bebas? Nah, jawabannya ada di satu pepatah klasik dunia keuangan. Ketika krisis udah gila-gilaan, uang tunai adalah rajanya. Jadi dalam kepanikan level dewa, semua orang cuma butuh satu hal, cash, alias likuiditas. Jadi, ada 3 musuh utama emas di situasi kayak gini. Pertama, orang butuh duit cash. Investor yang boncos di saham, ya kepaksa jual emasnya yang lagi profit buat nutupin kerugian itu. Kedua, ternyata dolar AS jadi safe haven yang lebih kuat lagi, yang bikin harga emas jadi kemahalan buat yang belinya nggak pakai dolar. Dan yang ketiga nih, imbal hasil obligasi pemerintah AS lagi tinggi-tingginya, jadi ya jelas lebih menggoda. Oke, setelah drama naik turun yang gila-gilaan tadi, pasar akhirnya masuk ke fase ketiga. Fase tegang, tapi datar, atau bahasa kerennya sideways. Jadi pasar tuh udah mulai terbiasa, udah masuk new normal gitu. Istilahnya perang ini udah di-priced in. Maksudnya efek kejutnya udah lewat, udah diserap sama pasar. Jadi selama nggak ada kejadian aneh-aneh lagi, ya situasinya bakal gini-gini aja. Situasinya sekarang tuh persis kayak lagi tarik tambang. Di satu sisi, ada rasa takut karena perang yang terus-terusan narik harga emas ke atas. Tapi di sisi lain, ada dolar AS yang super kuat sama suku bunga tinggi yang narik harganya ke bawah. Jadi saling lawan, gitu. Dan hasilnya, ya ini, di akhir Maret harganya macet di rentang yang sempit banget, antara $4.496 sampai $4.505. Bener-bener kayak diam di tempat, nggak gerak kemana-mana. Oke, jadi setelah kita lihat roller coasternya, naik, turun terus diam, jelas banget kan kalau logika perang sama dengan harga emas naik itu terlalu simpel. Ada kekuatan lain yang lebih gede di belakangnya. Pertanyaannya sekarang, what's next? Jadi, apa sih yang lebih penting dari perang itu sendiri buat nentuin harga emas ke depan? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang penting banget, namanya real yield. Coba deh, bayangin lo jadi investor. Obligasi pemerintah nawarin bunga 5%. Wah, kelihatannya oke kan? Tapi, di waktu yang sama, inflasi alias kenaikan harga barang itu 8%. Nah loh, kalau dihitung-hitung, ini artinya apa coba? Ini yang namanya negative real yield, atau imbal hasil real yang negatif. Gampangnya gini deh, bayangin uang jajan lo naik, tapi harga boba langganan lo naiknya lebih kenceng lagi. Jadi secara nyata, daya beli lo itu sebenarnya turun, bukannya makin kaya, malah makin bokek. Nah, disinilah kuncinya. Pas obligasi ngasih imbal hasil real yang minus, emas yang sering diejek karena imbal hasilnya 0%, tiba-tiba jadi kelihatan menarik banget. Kenapa? Ya karena 0% itu secara matematis lebih baik daripada minus. Mending nggak untung daripada rugi kan? Jadi, intinya ada 2 hal penting yang harus banget kita pantau ke depan. Pertama, keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed. Dan kedua, ekspektasi inflasi di masa depan.
Dua hal ini yang bakal nentuin nasib harga emas selanjutnya. So, pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng, di era inflasi tinggi kayak sekarang, siapa yang bakal menang pertarungan safe haven terhebat? Emas atau dolar? Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal nentuin arah market ke depan.